bersyukur kami boleh ada di penghujung tahun ini merayakan momen Natal Tuhan. Kami ingin kembali merasakan kasih-Mu, merasakan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi Tuhan, biarlah kami tidak mau Tuhan terus mengeluh Tuhan dengan keadaan. Tetapi kami ingin melihat penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan, semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, keluarga besar GCC Church Bandung ini Tuhan, kami semua boleh merasakan hadirat-Mu. Ketika kami Tuhan sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, mari Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Sehingga benar-benar Bapa, pesan Natal di tahun ini Tuhan akan memperlengkapi kami untuk kami siap melangkah di tahun depan Tuhan. Banyak hal yang mungkin tidak bisa kami pastikan, namun kami percaya apapun musimnya Tuhan, Engkau ada. Apapun seasonnya Tuhan, Engkau akan mengendalikan dan menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, saya boleh menyembah, memuji nama-Mu. Sementara kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati hamba-Mu, berkati kami semua Tuhan, khususnya juga menyerahkan untuk media online ini Tuhan, sehingga Engkau urapi, sehingga boleh menolong kami untuk kami bersama-sama bersekutu bersama dengan Engkau. Terima kasih, dan kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Celio ready. Tiga orang Majus. Beberapa bulan sebelum kelahiran Yesus, terdapat tiga orang ahli perbintangan berkumpul di suatu tempat di Persia. Mereka sedang menelaah tentang fenomena bintang di langit akhir-akhir ini. Planet Venus akan sejajar dengan planet Jupiter dan bintang raja. Hal ini menunjukkan lahirnya raja segala raja, Sang Mesias, di suatu tempat di Israel. Mereka pun bersiap mempersiapkan bekal dan perlengkapan untuk mencarinya. Melchior, Baltasar, dan Kaspar merasa yakin akan perhitungan astrologi mereka. Kemudian mereka pun memulai perjalanannya. Melewati gurun, melewati satu kota ke kota lainnya. Hingga tiba di Yerusalem, prajurit Herodes menanyakan maksud dan tujuan mereka. Prajurit pun melaporkan kepada Raja Herodes. Herodes pun mengundang orang Majus untuk datang ke istananya. Orang Majus pun menduga ada sesuatu yang disembunyikan Herodes. Di malam kelahiran Yesus, ketika benda langit pun sejajar dan memancarkan cahaya yang terang, segera mereka bergegas menuju ke arah yang ditunjuk bintang besar itu. Dan mereka tidak menduga kalau raja di atas segala raja lahir di tempat yang hina. Dengan penuh rasa syukur, mereka mempersembahkan
emas, kemenyan, dan nur. Senyum bahagia terpancar dari wajah 3 orang Majus. Mereka pun kembali pulang dan tidak memberitahukan kelahirannya kepada Herodes. Ya, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kita sudah menyaksikan sebuah tayangan video yang mengingatkan kita, saudara ya, akan salah satu kisah Natal yang sering kali kita dengar, mungkin sejak bertahun-tahun yang lalu, yaitu tentang orang Majus. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar, saudara. Kita tadi lihat di dalam video itu, orang Majus datang kepada Yesus. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan membawa persembahan. Mereka tidak datang dengan tangan yang kosong atau dengan tangan yang hampa. Mereka membawa persembahan, dan pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Saya beri judul Kubri yang Terbaik. Saudara, disadari atau tidak, di momen Natal ada satu budaya yang sering kali kita lakukan. Ada satu tradisi yang sering kali kita lakukan. Apa itu? Yaitu memberi hadiah atau bingkisan kepada saudara, kepada sanak saudara, kepada rekan kita, kepada sahabat kita. Dan kalau kita perhatikan, saudara, ya, disadari atau tidak, dalam kita memberi sesuatu kepada orang yang kita kasih di momen Natal, tergantung kepada siapa orang itu bagi kita. Siapa dia bagi kita? Kita katakan sama-sama di rumah, siapa dia bagi kita? 1, 2, 3. Siapa dia bagi kita? Ya, terima kasih. Seringkali dalam kita memberi sesuatu kepada seseorang itu tergantung siapa dia bagi kita. Sebagai contoh, misalnya dalam Natal ini kita memberi 10 paket kepada 10 orang. 10 bingkisan Natal kepada 10 orang. Saya percaya ada orang yang ke-11 sebenarnya, tapi dia bagi kita mungkin tidak terlalu berperan di dalam kehidupan kita. Dan siapa sih yang memperoleh bingkisan yang biasanya yang harganya cukup mahal? Kita seringkali memberi kepada orang yang kita rasa dia berjasa dalam hidup kita, maka kita akan memberi pemberian yang mahal. Terhadap si A yang berjasa dalam hidup kita, kita memberi pemberian yang mahal. Kepada si B yang kita anggap kurang berjasa atau kurang berpengaruh atau kurang dekat dengan kita, kita memberi yang harganya sedikit di bawah itu. Ya, apa sih yang bisa kita pelajari di sini? Bukan bicara masalah nominalnya, tapi kita harus menyadari siapa orang itu bagi kita menentukan kualitas pemberian kita. Saya mau katakan, itu hal yang manusiawi. Memberi hadiah dalam momen Natal, bertukar kado, memberi bingkisan dan sebagainya, itu hal yang baik. Yang tentunya saya percaya jika itu diberikan dengan ketulusan akan mempererat hubungan satu dengan yang lain. Ya, tapi saudara, jangan sampai budaya itu membuat kita terlalu sibuk. Dan kita lupa sesungguhnya momen Natal adalah kelahiran Yesus, dan seharusnya kado terbaik, hadiah terbaik itu kita berikan kepada dia, saudara. Menjadi perenungan bagi kita semua adalah, adakah kita memikirkan pemberian untuk Yesus? Di momen Natal ini adakah kita memikirkan suatu pemberian untuk Yesus? Mungkin saudara menjawab, ada, aku memikirkan ini dan itu. Aku mulai berkomitmen, aku mulai berjanji tahun 2021 aku akan lebih cinta Yesus, akan lebih setia, akan membangun kembali kerohanian. Namun yang jadi permasalahannya, apa yang kita berikan kepada dia? Banyak sekali orang yang memberikan kepada Yesus janji yang sangat manis. Orang memberikan hadiah Natal kepada Yesus berupa komitmen yang tidak kunjung terrealisasi. Ada juga orang yang memberikan hidupnya untuk Yesus. Artinya
Dia bukan hanya berjanji, bukan hanya berkomitmen, tapi dia memberikan hidupnya untuk Yesus. Ini pun tergantung bagaimana kita memandang dia. Ini pun bergantung, sangat dipengaruhi siapa Yesus bagi kita. Mari saudara, di momen Natal ini, kalau di Natal-Natal yang lalu kita menyadari bahwa sudah terlalu banyak janji manis yang aku berikan kepada dia. Sudah terlalu banyak komitmen yang aku tulis untuk tahun berikut, tapi tidak kunjung terrealisasi. Saya mau kasih kunci rahasia pada sore hari ini. Itu terletak pada titik siapa Yesus bagi kita. Banyak sekali saudara di dalam perjalanan Yesus melayani di dunia ini. Ada orang yang memandang Yesus sebagai penyembuh. Ada orang yang memandang Yesus sebagai pembuat mujizat. Ada orang yang memandang Yesus sebagai pribadi pengajar yang hebat dan sebagainya. Hingga pada di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 saudara. Ketika itu Yesus mengajar dengan keras. Yesus mengajar dengan keras. Apa respon para pendengar? Banyak dari antara mereka yang kecewa dan meninggalkan Yesus. Sebelumnya mereka mengikuti Yesus, namun Yesus bagi mereka hanya sebagai pembuat mujizat, hanya sebagai pengajar, hanya sebagai orang yang sanggup mengadakan yang tiada. Namun ketika lebih dalam, Yesus mengajar, menegur mereka, mereka tidak mau dan akhirnya meninggalkan Yesus. Hari ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Siapa Yesus bagi kita di dalam hidup kita? Itu sangat mempengaruhi pemberian kita kepada Yesus. Kita mau belajar dari 3 orang Majus yang luar biasa ini saudara. Di dalam kitab Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11 di slide berikutnya. Di situ saya tuliskan ada sebuah ayat yang menyatakan demikian. Maka masuklah mereka orang Majus ke dalam rumah itu dan melihat Yesus, melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka pintu, membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, kita perlu tahu siapa 3 orang Majus ini. 3 orang Majus ini adalah mereka berasal dari timur atau disebut dengan daerah Persia. Tadi kita udah sama-sama lihat. Dan mereka bukan orang biasa. Mereka adalah cendekiawan. Bahkan di dalam King James Version, di terjemahan yang lain dikatakan wise men. Mereka adalah orang-orang yang bijak. Mereka adalah orang-orang yang terpandang di negaranya. Mereka adalah orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi. Mereka orang yang dihormati di negaranya. Tapi mereka rela menempuh jalan berbulan-bulan. Ada yang menuliskan mereka berjalan sekitar 800 sampai 1.600 kilometer, saudara, satu kali jalan. Bayangkan 800 sampai 1.600 kilometer antara kisaran itu. Mereka berjalan di tengah padang gurun. Dingin, panas mereka hadapi, mereka lewati. Ini menunjukkan bahwa di hadapan orang Majus, Yesus lebih tinggi dari mereka. Maka mereka mau berkorban. Sekalipun mereka punya kedudukan yang tinggi, saudara. Tapi 3 orang Majus ini memandang Yesus lebih tinggi dari mereka. Yesus layak menerima persembahan mereka. Yesus layak diperlakukan istimewa untuk mereka. Mungkin kalau bukan Yesus, mereka tidak akan mau berjalan sedemikian jauh. Dan lebih dalam lagi, mereka datang tidak dengan tangan yang hampa. Mereka datang dengan membawa persembahan. Apa itu persembahannya? Di sini dikatakan emas, kemenyan, dan mur. Saudara, 3 barang ini merupakan 3 barang yang secara harga merupakan memiliki harga nilai jual yang sangat-sangat mahal, saudara. Pengorbanan orang Majus sangat luar biasa. Mereka merendahkan hatinya dan menaruh posisi raja yang adalah Yesus itu lebih tinggi dari mereka. Karena
Mereka tahu bahwa Yesus itu raja, mereka berani berkorban, memberi yang terbaik sedemikian rupa. Siapa Yesus bagi orang Majus? Orang Majus akan menjawab, dia raja segala raja. Dia layak menerima yang terbaik dan aku harus memberi yang terbaik. Mari saudara kita belajar dari 3 orang Majus ini sebelum kita belajar lebih dalam tentang persembahan mereka. Biarlah ini boleh mengingatkan kita. Mari, Yesus itu raja di atas segala raja. Yesus itu luar biasa. Yesus itu layak menerima yang terbaik saudara di dalam kehidupan kita. Jika Yesus di momen Natal ini, banyak orang yang berpikir saudara bahwa pengorbanan Yesus dimulai ketika dia naik di atas kayu salib. Tapi sore hari ini saya mau katakan, pengorbanan Yesus untuk manusia itu dimulai sejak hari raya Natal. Kenapa? Karena momen Natal dia merelakan diri turun ke dalam dunia. Dia secara tempat dia nyaman di sorga, tapi dia lebih pikir aku lebih baik tinggalkan kenyamananku untuk manusia yang ada di dalam dunia. Dia Allah yang bisa melakukan segala sesuatu. Dia menciptakan dunia ini bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Tapi dia rela menjadi ciptaan, yaitu manusia, dan dia rela turun ke dalam dunia. Itu semua karena siapa manusia di hadapan Yesus. Dan Yesus katakan, lebih dari indahnya sorga. Maka dia mau meninggalkan sorga yang mulia. Mari saudara, dosamu, dosaku, keterikatanmu, keterikatanku, kepahitanmu, kepahitanku. Ya, itu tidak ada apa-apanya dibanding Yesus. Jauh lebih berharga Yesus daripada semuanya itu. Jangan sampai kita lebih memilih, memegang, memendam kepahitan kita. Lebih memilih menyerahkan diri terhadap dosa untuk diikat daripada menyerahkan diri kepada Yesus yang sudah memberi yang terbaik buat kita. Mari saudara, kita belajar dari orang Majus. Dia tidak mengalami pengorbanan Yesus. Dia tidak mengalami laut terbelah menjadi 2. Dia tidak mengalami itu, dia hanya mendengar. Mungkin mereka mendengar arah Israel Allah yang hebat, tapi dia tidak mengenal secara spesifik dan mengalami. Kita seharusnya lebih lagi rela berkorban buat Yesus dibanding orang Majus. Kenapa? Karena kita sudah menerima yang terbaik dari dia. Karena kita sudah mendengar dan ada iman timbul dalam hati kita bahwa dia sudah mati di kayu salib bagi kita. 3 persembahan orang Majus yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ketiganya harganya sangat mahal. Saudara, saya mau katakan, ada makna profetik, ada makna rohani, ada makna secara nubuatan dari 3 persembahan tersebut. Emas yang pertama, persembahannya berupa emas. Di dalam slide saya tuliskan, emas merupakan lambang dari kemuliaan. Dan di zaman itu, emas hanya diberikan kepada para raja. Artinya kalau orang Majus memberi emas kepada Yesus, orang Majus menganggap Yesus adalah raja. Saudara, kita semua tahu kisahnya, orang Majus berjalan. Raja lahir. Tentunya dia tidak mencari raja itu di pasar. Tentunya dia tidak mencari raja itu di palungan. Dia mencari raja itu di istana raja. Dia masuk ke dalam istana raja, kita sudah nonton tadi. Dia berjumpa dengan Herodes. Herodes kebingungan, saudara. Akhirnya 3 orang Majus ini kembali keluar dari istana dan oh ya ternyata titiknya kurang tepat, bukan di istana. Lalu mereka mengejar titik bintang besar itu, saudara. Waktu mereka mengejar mungkin dalam hati mereka, oh mungkin di sana ada istana. Istana tersembunyi sambil naik onta, Bapak Ibu. Saya nggak tahu bunyinya tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk atau gimana. Ya, yang pasti suara kuda tuk tik tak tik tuk, saudara ya. Mereka naik onta sesuai dengan petunjuk bintang besar itu. Apa yang terjadi? Saat mereka datang, saudara, mereka sangat terkejut. Mereka sangat terkejut. Karena raja di atas segala raja itu lahir di sebuah tempat yang sangat sederhana.
Beberapa penafsir menafsirkan bahwa saat orang Majus datang, Maria, Yesus, dan Yusuf sudah tidak lagi di palungan. Sudah ada di rumah, maka di ayat yang ke-11 tadi kita baca, masuklah mereka ke dalam rumah. Rumahnya seperti apa saya nggak tahu dan Alkitab tidak menceritakan. Tapi yang pasti rumahnya sangat sederhana, saudara. Tapi ketika mereka, 3 orang Majus ini melihat, wow, ternyata ini toh bayinya. Tidak ada wangi, tidak ada mahkota, sangat sederhana. Tapi kondisi itu tidak membuat mereka mengurungkan niatnya memberi emas, kemenyan, dan mur. Luar biasa. Satu keyakinan dari 3 orang Majus ini untuk memberi yang terbaik bagi Yesus. Melihat kesederhanaan Yesus tidak membuat mereka membatalkan untuk memberi persembahan. Bahkan di dalam film yang tadi kita lihat sama-sama saudara dan di dalam ayat yang kita baca. Mereka sujud menyembah dia. Mungkin Yesus rumahnya tidak sebagus orang Majus. Mungkin bukan mungkin, saya bisa pastikan saudara ya. Pakaian Maria Yusuf tidak sebagus orang Majus. Wangi Yesus dan keluarga tidak sewangi orang Majus. Tapi itu tidak membuat mereka merendahkan Yesus. Bahkan mereka tetap memberi pemberian yang sangat mahal. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita ikut Yesus, kita berdoa, kita berseru. Ketika kondisi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita katakan, kita langsung ambil sikap merendahkan Yesus dengan mengatakan, Yesus engkau meninggalkan aku. Yesus engkau tidak setia. Yesus engkau tidak sanggupkah menolong aku. Seperti istri Ayub mengatakan, kutukilah Allahmu. Ya. Ketika kondisi kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bukan berarti dia meninggalkan kita. Ketika kondisi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak berarti Yesus kehilangan kuasa untuk menolong kita. Kesederhanaan Yesus bersama Maria dan Yusuf yang dilihat oleh orang Majus tidak menggambarkan bahwa Yesus bukan raja. Milikilah iman seperti orangnya Herodes yang tetap yakin bahwa Yesus raja, Yesus berkuasa dan layak menerima yang terbaik dari hidup kita. Saya mau katakan, mungkin orang Majus memandang Yesus sebagai raja seperti raja-raja yang lainnya. Tapi saudara, kita mau mengenal Yesus ya lewat poin emas ini, kita mau mengenal Yesus. Supaya siapa Yesus bagi kita itu berubah dan kita benar-benar yakin bahwa dia layak menerima yang terbaik bagi kita. Di dalam Matius 3 ayat yang kedua, Yohanes berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksud kitab Nabi Yesaya ketika ia berkata selanjutnya dan selanjutnya. Saudara, yang dimaksud oleh Yohanes, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, itu adalah pribadi Yesus. Yohanes menyatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, saudara. Ini menunjukkan dan harus membawa kita mengenal bahwa Yesus adalah raja, tapi rajanya berbeda dari raja yang lain. Yesus menjadi raja, kerajaannya bukan berasal dari dunia, tapi kerajaannya berasal dari sorga. Yesus adalah raja di mana kerajaannya tidak terlihat oleh kasat mata, namun kerajaan itu ada memerintah di sorga dan di bumi, dan bersyukur di dalam Yesus kita bisa merasakan kerajaan sorga, suasana kerajaan sorga di dalam dunia. Nanti kita akan bahas. Itu yang pertama. Yesus adalah raja yang berasal dari sorga. Yang kedua tentang raja di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6, tolong ditampilkan di slide. Ini juga yang tadi dibacakan oleh Samuel. Ya, di slide saya tuliskan saudara, Yesaya 9 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita.
lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Perhatikan ayat berikutnya, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ini ayat yang sangat indah. Saya minta tolong Bro Sam untuk membacakan ayat ini sekali lagi buat kita semua. Saya mohon maaf di laptop ada sedikit gangguan. Bro Sam bacakan. Perhatikan ayat ini baik-baik. Silakan Bro Sam. Ya, saya akan membacakan kembali Yesaya 9 ayat 5 sampai dengan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Puji Tuhan, terima kasih. Satu ayat yang indah dan gak boleh kita lupakan. Suatu nubuatan yang dikatakan bahwa akan lahir seorang anak di mana salah satunya dia disebut sebagai Raja Damai. Di slide saya tuliskan slide berikutnya, Raja Damai, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tiada berkesudahan. Puji Tuhan. Dia raja yang kerajaannya ada di sorga, memerintah langit dan bumi. Bukan hanya itu, dia raja yang memberi damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Puji Tuhan, terima kasih. Dia raja yang memberi damai sejahtera bagi setiap orang yang mau dipimpin oleh dia. Ya, dan dikatakan kekuasaannya tiada berkesudahan, saudara. Artinya kalau dia raja yang memberi damai kepada yang dipimpinnya dan kekuasaannya tidak akan berakhir, artinya damai sejahtera itu tidak berkesudahan. Saudara, banyak orang yang hari ini berkata Yesus sebagai Tuhan, tapi dalam hidupnya mereka tidak mau merendahkan hati untuk tunduk kepada perintah Yesus. Mereka tidak mau merendahkan hati untuk taat kepada tuntunan Tuhan. Namanya kita menjadikan dia sebagai raja, itu berarti kita mengizinkan dia memerintah. Katakan memerintah. Puji Tuhan, terima kasih. Memerintah hidup kita, menuntun hidup kita. Kata kuncinya bagi kita adalah rela. Relalah dipimpin oleh Tuhan. Sebagian besar di antara kita tahu berapa waktu yang lalu saya mengalami sakit COVID. Saya terserang sakit COVID, maka dari itu ibadah Natal hari ini kita langsungkan secara online. Di ruangan ini saya sendiri, saudara. Jadi saya buka masker saya sendiri dan puji Tuhan saya sudah negatif. Dan di Zoom ini saya ucapkan ada beberapa tim medis yang merawat saya. Suster, terima kasih. Hari ini Yusak udah sembuh, hari ini Yusak udah bisa pelayanan seperti doa suster. Tuhan berkati suster semua ya. Nah, waktu saya di rumah sakit, saudara, saya mendengar saya terserang sakit COVID-19, hati saya hancur. Saya gelisah, saya takut, jujur. Ada momen-momen, hari pertama dan hari kedua, saya seperti orang yang hilang harapan. Saya kontak hamba Tuhan yang ada di rumah sakit Advent untuk mendoakan saya. Tapi beliau tidak bisa masuk karena beliau tidak memakai APD secara lengkap. Jadi kita video call. Waktu di momen gelisah, momen takut seperti itu saudara. Tuhan ingatkan saya. Melalui rekan yang ada di room Google Meet ini juga. Melalui senandung dari Tante Sari, terima kasih Tante, Tuhan berkati. Ketika di ICU saudara, saya mendengar sayup-sayup tuh. Ada suara seorang ibu yang bersenandung lagu rohani. Dan saya di situ diingatkan, Yusak, kamu harus berserah. Dan mulai saat itu saya memutuskan untuk menerima kondisi yang terjadi.
Saya mulai ikhlas menerima kondisi yang terjadi. Saya mulai menundukkan ego saya yang selalu berkata, kenapa saya ada di tempat ini. Saya buang itu. Dan saat itu juga saudara, damai sejahtera mengalir dalam hidup saya. Dan di situ saya komitmen, Tuhan, aku mau menjadikan Engkau raja atas hidupku. Aku mau menerima semua keputusan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidupku. Aku terima itu. Saat itu ada damai sejahtera mengalir yang belum pernah saya rasakan. Dan minggu lalu saya bersaksi saudara hari Minggu bahwa lembah kekelaman itu menjadi sangat indah. Kenapa? Karena saya punya damai sejahtera di tengah lembah kekelaman. Kenapa itu damai bisa ada? Karena saya memutuskan untuk menjadikan dia raja yang sungguh di dalam kehidupan saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Dan saudara percayalah, hal itu tidak hanya dialami oleh saya. Ketika saudara mau menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, saudara mau menjadi pelaku firman yang taat dan setia, menjadikan Yesus sebagai pemimpin dalam hidupmu, saya percaya damai sejahtera itu akan mengalir. Janji Tuhan akan digenapi. Di dalam Roma 14 ayat yang ke-17, saudara, Paulus juga menuliskan tentang kerajaan Allah, saudara. Di mana Paulus menuliskan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Banyak orang yang mulai berpikir hari-hari ini, ketika aku mencari kerajaan Allah, hidup sesuai dengan perintah Allah, maka aku akan menikmati kenyamanan hidup. Tapi Paulus katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Wow, luar biasa saudara. Ketika kita mengundang kerajaan Allah itu hadir dalam hidup kita, menjadikan Yesus sebagai raja dalam hidup kita akan tetap dalam kebenaran. Kalau hari ini saudara bingung kenapa saudara seringkali jatuh bangun di dalam dosa, jangan-jangan saudara hanya menjadikan Yesus sebagai Tuhan di mulut saudara. Saudara tidak sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai raja di dalam hidupmu. Tapi ketika engkau menjadikan Yesus sebagai raja dalam hidupmu, saya percaya dalam tuntunan Roh Kudus, kita akan dibawa dari kebenaran kepada kebenaran. Ketika kita menghidupi kebenaran demi kebenaran demi kebenaran, ada damai sejahtera mengalir dalam hidup kita, dan sukacita di dalam Yesus Kristus melimpah di dalam hidup kita. Poin yang pertama kita belajar tentang emas. Orang Majus percaya dan memandang Yesus sebagai raja. Mari saudara, kita pandang dia sebagai raja yang berbeda dari raja yang lainnya. Raja yang sangat peduli memikirkan orang-orang yang dipimpinnya. Raja yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang menjadikan dia sebagai raja sedetik pun. Tidak pernah ditinggalkan. Mari kita pandang dia. Mari kita rubah mindset kita bahwa dia adalah raja. Apa persembahan terbaik di Natal tahun ini bagi raja di atas segala raja? Apa persembahan terbaik? Kita baca di rumah saudara, slide yang paling bawah, tulisan yang paling bawah. 1, 2, 3. Menerima, memiliki kemurnian dan ketulusan hati menerima Yesus sebagai raja. Miliki kemurnian dan ketulusan hati. Terima dia sebagai raja dalam hidupmu. Terima dia sebagai pemimpin. Izinkan dia memerintah dalam hidupmu. Saudara, terima semua hal yang dia izinkan terjadi dalam hidup kita sekalipun itu tidak enak secara daging. Terima dan hidupi semua firman, perintahnya dengan hati yang rela, ditegur dan diingatkan. Berpikirlah dan rindukanlah memberi kepada dia, bukan menuntut kepada dia. Itu yang harus kita lakukan. Mulai hari ini tanamkan mindset. Dia adalah raja. Kita harus memberi kepada dia, bukan nuntut dia memberi kepada kita. Tidak perlu ragukan pemberian dia kepada kita, itu pasti yang terbaik, saudara. Tidak perlu ragukan. Yang perlu kita renungkan hari-hari ini adalah apa yang bisa kita beri kepada dia. Rubah mindset kita. Jangan nuntut sama Tuhan, tapi beri sama Tuhan. Karena dia raja. Seperti orang Majus, memberi tanpa menuntut. Alkitab tidak menceritakan apa tuntutan mereka. Orang Majus, tidak. Mereka hanya memberi dan mereka pulang. Begitu juga dengan kita. Mari. Apa yang terbaik kita beri pada dia. Dan hari ini kita belajar. Yang terbaik yang pertama adalah izinkan dia menjadi raja dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, setelah memberi emas, saudara, tidak sampai di situ. Orang-orang Majus membawa kemenyan. Kemenyan ini juga harganya sangat mahal. Di situ saya tuliskan,
Kemenyan merupakan lambang peribadatan kepada Allah. Di dalam perjanjian lama ketika umat Israel mau datang kepada Allah, ketika para imam mau mempersembahkan korban, para imam mau bersekutu dengan Allah, Allah menetapkan untuk ada satu barang, untuk ada satu hal, yaitu kemenyan yang dibakar. Kemenyan itu wanginya sangat menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ya, dan di situ saya katakan Yesus, kemenyan ini melambangkan Yesus sebagai imam besar agung. Di dalam perjanjian lama, kemenyan ini harus ada untuk menjadi perantara manusia dengan Allah. Ya, seperti imam yang menjadi perantara manusia dengan Allah. Dan kemenyan ini merupakan lambang dari peran Yesus sebagai imam besar agung. Bicara tentang imam, di dalam perjanjian lama, imam ini punya tugas untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Korban penghapus dosa, ketika orang Israel mau mengaku dosa, mau menerima pengampunan dosa, para imam harus berperan menjadi perantara antara manusia yang berdosa dengan Allah. Dia yang harus bakar korban, saudara. Yesus adalah imam besar. Kematian Yesus di atas kayu salib itu memulihkan hubungan manusia yang berdosa dengan Allah. Ya, tapi Yesus bukan seperti imam-imam yang lainnya. Apa bedanya? Kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15, ya. Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan itu. Kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Puji Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari? Perbedaan imam besar di perjanjian lama dengan imam besar agung. Kita kembali ke slide. Yang pertama saya mau katakan, Yesus adalah imam besar yang berasal dari Allah. Kalau imam besar di dalam perjanjian lama mereka manusia, berasal dari manusia. Tapi Yesus adalah imam besar yang berasal dari Allah. Bayangkan saudara, namanya perantara, kita orang berdosa, dia Allah yang kudus. Perantaranya lebih kuat yang mana? Lebih kuat yang dari kita atau dia yang memberi ini perantara untuk kamu? Lebih kuat yang mana? Lebih powerful yang mana? Lebih powerful yang kedua tentunya saudara. Itulah Yesus Tuhan kita. Dia menjadi perantara antara kita dengan Allah. Kita orang yang berdosa dengan Allah yang kudus saudara. Lalu yang kedua, bedanya Yesus dengan imam yang lainnya. Yesus adalah imam besar yang turut merasakan penderitaan dan pergumulan. Ya, imam besar agung kita, dia tidak hanya duduk di atas tahtanya di sorga, tapi dia turun ke dalam dunia menjadi manusia. Kenapa? Karena dia mau merasakan penderitaan manusia. Saudara, Yesus disalib usia 33,5 tahun. Ya, saya pernah bayangkan, Yesus bisa nggak kira-kira kalau dia turun ke dalam dunia dalam usia 33 tahun, setengah tahun di dunia, dan akhirnya mati di atas kayu salib. Bisa nggak saudara? Sangat bisa saudara. Tapi Yesus tidak ambil jalan itu. Yesus datang ke dunia melalui sebuah proses yang panjang menjadi janin. 9 bulan dikandung, menjadi anak harus tunduk sama orang tua, menjadi remaja, menjadi orang dewasa, dan seterusnya saudara. Kenapa dia ambil proses yang sedemikian sedemikian hebat? Karena Yesus ingin merasakan penderitaan, pergumulan yang dialami oleh manusia. Tapi Yesus tidak berbuat dosa. Artinya imam besar agung kita, dia adalah imam besar yang tidak berdosa sama sekali. Ini yang harus membuat kita bangga terhadap pribadi Yesus, saudara. Dan yang terakhir, imam besar itu bukan mengorbankan binatang. Kalau imam besar di perjanjian lama yang dikorbankan adalah binatang. Tapi imam besar agung Yesus Kristus yang menjadi perantara kita dengan Allah adalah imam besar yang mengorbankan dirinya sendiri untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang kudus.
Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Saudara, biarlah ini boleh merubah mindset kita. Setelah kita poin pertama, diingatkan bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Dia layak menerima yang terbaik. Kita diingatkan poin yang kedua ini bahwa dia adalah imam agung. Dia memperdamaikan kita dengan alam, dengan dirinya sendiri. Biar dua hal ini yang pertama, dua hal pertama ini merubah mindset kita. Sehingga kita mulai memandang dia layak menerima yang terbaik buat kita. Dan jangan tunda-tunda untuk memberi yang terbaik buat dia. Puji Tuhan. Lalu apa yang bisa kita persembahkan? Kuberi yang terbaik. Yang pertama, beri yang terbaik. Beri hati kita untuk dipimpin oleh dia. Yang kedua, pemberian terbaik kepada Allah adalah menerima dia sebagai pendamai kita dengan Allah dan menjaga hubungan pribadi kita dengan Allah. Saya tuliskan, mari saudara, kita bertumbuh dalam doa, kita bertumbuh dalam penyembahan, kita bertumbuh dalam firman. Ketika kita bertumbuh dalam tiga hal ini, kita semakin mengenal dia. Dengan hal itu, pengorbanannya di kayu salib tidak sia-sia. Pengorbanannya di kayu salib bukan hanya berbicara kita meninggal dunia dan masuk sorga, saudara. Tapi pengorbanannya di kayu salib pun mengajar kita bahwa kamu hidup diperdamaikan dengan Allah. Ayo dong, hubunganmu sudah dibenarkan. Hubunganmu sudah diperbaiki. Ayo dong, bangun dong hubungan dengan Allah. Melalui doa, firman, dan penyembahan. Saya tuliskan di situ, saudara, mari. Miliki waktu-waktu berkualitas setiap hari dengan Allah. Miliki quality time dengan Allah. Kita seringkali ingin memiliki quality time dengan pasangan kita. Kita seringkali ingin memiliki quality time dengan orang tua dan anak kita. Ya, orang tua saya pernah katakan, aduh Yusak, papi mami pengen ngobrol sama kamu tapi kok rasanya sulit ya. Kamu terlalu sibuk, ayo dong kita luangkan waktu, yuk luangkan waktu untuk keluarga. Orang tua saya saja rindu. Apalagi Tuhan yang telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Bagaimana dia tidak rindu bersekutu intim dengan kita. Hargai pengorbanannya saudara. Mari, 2021 pemberian yang terbaik bagi dia apa? Kita menjaga kualitas hubungan dengan dia. Saudara, buat kita pribadi berhubungan dengan dia gratis. Tapi dia sesungguhnya membayar harganya dengan sangat mahal. Sebagai contoh, saudara dikasih handphone oleh seseorang. Harganya sangat mahal. Saudara dikasih handphone. Tapi saudara tidak ingin berkomunikasi. Saudara tidak punya waktu berkomunikasi dengan orang tersebut. Saudara tidak punya tidak punya waktu, tidak punya keinginan berkomunikasi dengan orang tersebut. Apa yang orang tersebut rasakan? Atau saya balik, saudara memberi handphone kepada anak saudara, tapi anak saudara tidak mau memakai handphone itu untuk komunikasi dengan saudara. Dia hanya sibuk dengan handphone, dengan gadgetnya untuk komunikasi dengan teman-temannya. Waktunya habis. Apa yang saudara rasakan? Saya percaya, saudara mulai merasakan kekecewaan. Saudara mulai merasakan sedih. Saudara mulai merasakan, aduh kok gini ya. Mbok yang ngobrol toh. Udah dikasih handphone alat komunikasi. Bayangkan perasaan Tuhan. Ketika dia sudah mengorbankan nyawanya menjadi pendamai kita dengan Allah. Tapi kita tidak mau masuk dan bertumbuh dalam hubungan yang intim dengan dia. Pemberian terbaik yang kedua yang bisa kita berikan untuk dia adalah menjaga kualitas hubungan kita dengan dia. Miliki waktu-waktu setiap hari, waktu-waktu yang berkualitas untuk bersekutu dengan dia. Yang terakhir, persembahan yang terakhir yang dipersembahkan oleh orang Majus adalah mur. Saya tuliskan di situ, mur merupakan lambang dari kematian dan penderitaan Yesus. Mur adalah suatu getah yang digunakan untuk membuat wewangian, obat, dan menjadi minyak yang untuk meminyaki jenazah. Ini pun yang terjadi di dalam Yohanes 39 ayat yang ke-19. Nikodemus, murid Yesus, ya, dia meminyaki jenazah Yesus dengan minyak mur.
Jadi ketika orang Majus itu memberi mur, ada sebuah gambaran ilahi, ada sebuah maksud ilahi dari pemberian itu, yaitu akan menggambarkan apa yang terjadi di dalam diri Yesus, di dalam kehidupannya. Saudara, di dalam Markus 10 ayat 45, Yohanes 3 ayat yang ke-16, ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Markus 10:45 mengatakan begini, sebab anak manusia datang ke dalam dunia, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa, saudara? Yesus datang bukan untuk dilayani. Yesus datang untuk melayani. Agar setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Mari saudara, saya ajak saudara untuk lebih sungguh lagi percaya kepada Dia. Untuk saudara lebih lagi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan persembahan terbaik untuk Dia yang telah mengorbankan nyawanya bagi kita adalah menerima Dia sebagai Tuhan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu, tindak lanjuti dengan hidup yang menyangkal diri dan memikul salib. Saudara, banyak orang yang bingung tentang menyangkal diri dan memikul salib. Saya ingin jelaskan sedikit, apa itu memikul salib. Di dalam perjalanan rohani kita, Dia tebus kita, kita jadi miliknya. Saudara tahu agar itu kalau dibuat itu misalnya dibuat kotak, dia akan berbentuk kotak. Lalu waktu kita mau membentuk agar-agar itu menjadi bentuk kura-kura, kita harus ambil cetakan kura-kura, dan cetakan kura-kura itu mungkin kita tekan ke agar-agar itu. Bisa bayangkan ya. Dan ketika kita tekan ke agar-agar itu, agar-agar yang tadinya bersatu itu mulai terpisah. Ada bagian-bagian yang terbuang. Ada bagian-bagian yang tertinggal di pinggir kura-kura tersebut. Dan akhirnya agar-agar itu bisa berbentuk kura-kura. Apa artinya? Salib itu berbicara tentang kondisi-kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membentuk kita. Salib adalah kondisi-kondisi yang terjadi dalam hidup kita yang bertujuan untuk mengikis setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu apa dengan menyangkal diri? Menyangkal diri tidak berbeda jauh dengan memikul salib, saudara. Menyangkal diri berbicara tentang berkata tidak terhadap kedagingan. Menyangkal diri, menyangkal dosa, menyangkal dorongan untuk berbuat hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang muncul dari kedagingan kita. Kita berkata tidak, itu kita sedang menyangkal diri. Dan tanpa kita sadari, kedagingan kita pun semakin terkikis dari hari ke hari. Mari saudara, yang paling terakhir. Persembahan terbaik untuk Yesus. Dia adalah Raja. Persembahan terbaik kita adalah kita memberi diri untuk dipimpin tunduk penuh terhadap kehendaknya. Yang kedua, Dia adalah Imam Agung. Persembahan terbaik bagi Dia adalah apa? Menjaga hubungan, kualitas hubungan kita setiap hari dengan Dia. Dan yang paling terakhir, Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan yang rela mati untuk manusia yang berdosa. Persembahan terbaik bagi Dia adalah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup menyangkal diri dan memikul salib. Kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Sebelum kami tutup ibadah ini Tuhan, kami mau sama-sama merenungkan. Kami mau sama-sama Tuhan mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Merenungkan tentang apa yang sudah Yesus perbuat bagi kami. Dan melalui firman hari ini, kami mau sama-sama Tuhan belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari saudara, dalam waktu yang singkat, saya ajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan hari ini.
Saya ajak kita semua untuk mengambil waktu sejenak, saudara. Untuk kita merenungkan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Saya persilakan Pak David. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah bagi kami. Disebut orang penasehat ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan yang perkasa. Karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Bapa yang kekal. Engkau Bapa yang kekal yang tak pernah meninggalkan hidup kami. Raja damai. Engkau Raja yang memimpin hidup kami, memberi damai sejahtera. Malam hari ini kami mau menyambut Engkau, Yesus Tuhan. Kami mau menyambut Engkau sebagai Raja dalam hidup kami. Kami menyambut Engkau sebagai Imam Besar Agung dan Juru Selamat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari renungkan pujian ini. Anak telah Natal bicara tentang kelahiran Yesus. Dalam kesederhanaan, Dia dihina, Dia difitnah, namun sesungguhnya Dia adalah Raja di atas segala raja. Bahunya dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib. Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal. Naikkan pujian ini, saudara. Oh Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kami umat yang berdosa. Dalam hidup kami, mungkin kami melihat diri kami begitu kotor, begitu najis karena dosa pelanggaran kami. Mungkin hari ini kami disadarkan betapa salahnya kami dalam menjalani hidup dan memandang Engkau. Kami bersyukur hari ini Engkau hadir ke dalam dunia bagi kami. Amin. Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh sambutlah Dia, Buka hatimu, sambut Dia. Yesus Tuhan, Jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam hidup kami, Tuhan. Juru selamatku, Dia juru selamatku, Dia juru
selamatku, Dia juru selamat dunia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami dituntun untuk kami semakin mengerti siapa Engkau di dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kami mau declare malam hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Di rumah kita mau fokus berdoa. Kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Aku berdoa Tuhan, malam hari ini melalui firman-Mu, kami mau declare, pribadi lepas pribadi, kami mau declare di hadapan Engkau yang hadir malam hari ini. Engkau adalah Raja dalam hidup kami. Jadilah Raja, pemimpin, penguasa tunggal dalam hidup kami. Kami mau tunduk taat akan segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Kami mau tunduk taat akan setiap firman yang Tuhan nyatakan bagi kami. Malam hari ini kami mendeklar, Engkau adalah imam besar agung kami. Engkau adalah pendamai kami dengan Allah yang kudus. Sehingga kami orang yang berdosa boleh memiliki keintiman dengan Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pengorbanan-Mu begitu luar biasa. Malam hari ini kami mau menyatakan, malam hari ini Tuhan kami mau declare, Engkaulah imam besar agung kami. Dan kami mau Tuhan menjadikan Engkau sebagai perantara kami dengan Allah, dan kami mau menjaga kualitas hubungan keintiman kami dengan Engkau. Sehingga Engkau disenangkan ketika Engkau berhubungan dekat dengan kami. Dan kami boleh semakin mengenal Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, malam hari ini kami mau declare Tuhan, menerima Engkau lebih sungguh lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dan kuatkan, mampukan kami untuk kami rela senantiasa hidup menyangkal diri, memikul salib. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur rangkaian ibadah sudah boleh berjalan dengan lancar. Jaringan boleh berjalan dengan lancar. Semua karena kasih karunia. Semua karena kemurahan Tuhan. Malam hari ini sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, bersehati Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia di tengah menghadapi kondisi yang begitu sulit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera-Mu, ada shalom untuk Indonesia, untuk Jawa Barat, untuk kota Bandung khususnya Tuhan. Ada damai sejahtera untuk para pemimpin kami. Ada hikmat-Mu, ada tuntunan-Mu di dalam nama Yesus. Nyata bagi para pemimpin kami, untuk mereka boleh memutuskan segala sesuatu sesuai dengan isi hati Tuhan, dan terjadilah rancangan Tuhan yang terindah bagi bangsa dan negara kami. Malam hari ini Tuhan, secara khusus untuk penanganan COVID-19, berikan Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Begitu banyak biaya yang keluar Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan cukupkan semuanya. Tuhan tolong bangsa dan negara kami, para pemimpin kami untuk mengelola uang yang ada Tuhan, supaya semuanya boleh tersalur dengan baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para tim medis yang hari ini berjuang Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu untuk para dokter, para suster, cleaning service yang ada di rumah sakit, yang secara khusus bergerak Tuhan, menolong pasien-pasien COVID-19. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami mohon belas kasih Tuhan buat para tim dokter, suster semua Tuhan. Para tim medis, orang-orang yang bersentuhan langsung dengan para pasien COVID-19. Berkati mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai sejahtera-Mu. Berikan mereka perlindungan-Mu Tuhan. Tutup bungkus mereka oleh kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, untuk para tim medis, para dokter Tuhan. Kami berdoa biarlah sentuhan kasih boleh nyata lewat kehidupan mereka. Dan Tuhan penuhi hati mereka dengan kasih-Mu. Berkati mereka Tuhan. Untuk tim dokter, suster, tim medis yang hari ini sedang sakit Tuhan, terpapar virus COVID-19. Kami berdoa dari tempat ini, malam hari ini,
Di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau lawat setiap tim dokter, suster yang terpapar virus COVID-19. Dan kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berseru-seru di rumah sakit karena terpapar virus COVID-19. Orang-orang yang hari ini terbaring karena virus COVID-19 yang hilang harap, hilang semangat, hilang sukacita. Kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus. Raja damai itu memerintah dalam hidup mereka. Memberi mereka damai sejahtera. Memberi hati mereka tenang supaya mereka boleh cepat pulih. Karena kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih buat persekutuan malam ini yang begitu indah. Tuhan, komitmen kami di hadapan-Mu, biar itu bukan sekedar komitmen dan janji, tapi kami boleh menghidupi itu dalam hidup kami, dan Engkau disenangkan. Saudara, saya undang saudara kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa kita mau memohon berkat daripada Allah Bapa. Saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu melekat dengan Tuhan, ada dalam kehidupan setiap kami saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga-keluarga, memberkati keuangan, memberkati sekolah, perkuliahan, pergaulan, kesehatan, relasi kami dengan orang-orang sekitar, memberkati segala hal yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Biarlah semua yang kami kelola, itu kami boleh mengandalkan Tuhan, kami boleh memperoleh hasil yang terbaik, dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih, kami terima berkat-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya, berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan.